Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kegiatan hari ini, hari tadi apa nih, ngapain aja? Banyak gak bisa diungkapkan. Kayak mungkin terlalu banyak dan nggak bisa diungkapkan dengan kata. Berarti kalian akhir-akhir ini ada kesibukan tertentu ya? Oke. Kalau boleh tahu kan kemarin kalian itu buat tugas rumah ya. Ya. Nah, gimana nih, dikerjain nggak? Alhamdulillah ada sedikit perkembangan. Oke, gimana itu spesifiknya? Kan awalnya ada di skala 9 gitu, jadi naik ke 10 gitu. Oke. Nah, untuk tugasnya itu gimana nih kerjainnya? Memulai hal baru dengan cara mencari informasi gitu. Oke, mungkin terus mencari informasi ya, Ya. mengenai dinamika kelompok mungkin ya. Oke, untuk Teh Hilma sendiri gimana? Ya, pasti sama, ada perkembangan juga. Kemarin dari 9,5 jadi 9,8 jadi ke 10. Sekarang mah gitu. Oke, mungkin kalau boleh tahu spesifik tugasnya gimana nih, dikerjainnya gimana gitu? Jadi dikerjanya itu lebih lebih baik, mengerjakannya itu jadi lebih baik dari sebelumnya gitu. Oke, mungkin Teh Hilma udah ngerasain perubahan positif ketika mengerjakan tugas tersebut ya. Nah, kalau boleh tahu ada nggak kendala ketika kalian mengerjakan tugasnya, kendala yang kalian dapat gitu? Pastinya ada. Contohnya gimana? Kalau mencari informasi itu kan rasanya males, terus dalam koneksi internet gitu, pasti itu kan kendalanya. Kalau Teh Hilma sendiri Ada. gimana tuh? Jadi kayak lebih ke malas lah gitu. Males gitu Ngerjain mungkin. tugasnya gitu. Rasa konsistennya itu Iya. masih ada keraguan mungkin ya. Iya. Oke, nggak apa-apa, tapi setidaknya kalian sudah ada usaha gitu untuk melakukan perubahan tersebut. Nah, berhubung sekarang itu kalian sudah berada di penghujung sesi ya, di akhir sesi, mungkin kita akan melakukan evaluasi sedikit aja. Nah, mungkin saya akan tanya satu-satu dulu. Dan untuk siapa dulu ya? Teh Hilma dulu deh. Oke, gimana sih Teh Hilma, pengalamannya, perjalanan Teh Hilma dari sesi 1, sesi 2, sesi 3 sampai sekarang sesi akhir, pengalamannya gimana? Apa yang Teh Hilma dapetin, apa yang Teh Hilma itu benar-benar rasain di setiap sesinya itu? Harus diperjelas per sesi apa enggak? Boleh per sesi biar jelas gitu. Sesi 1 dapat apa, sesi 2 gimana? Mulai dari sesi 1 itu dapat ya lumayan ada perubahan sedikit gitu kan ya, dari asalnya males banget mengerjakan tugas, nyoba konseling sesi 1 jadi lebih ada kayak pencerahan gitu. Sesi kedua mulai ada rasa kayak tahu untuk gimana sih ya mengatur waktu gitu. Sesi ketiga mulai udah banyak banget tuh perubahannya gitu, kayak udah bisa manage waktu gitu. Jadi waktu itu harus jadi bisa waktu itu bermanfaat gitu. Nah, kalau sesi 4 nih pengalamannya Teh Hilma, kayak bukan pengalaman, lebih ke pas Teh Hilma masuk ke sesi 4 itu gimana rasanya gitu? Udah malah sekarang itu udah di 10 ya, di 10. Mungkin udah lebih ke optimal. Iya, optimal. Oke, kurang lebih seperti itu. Iya, berarti Teh Hilma itu yang di sesi pertama Teh Hilma merasakan perubahan meskipun kecil, tapi ada perubahan sedikit yang Teh Hilma rasain. Dan di sesi kedua Teh Hilma itu bisa mengatur jadwal, membuat jadwal pembelajaran Teh Hilma ya. Terus lalu dari sesi ketiga Teh Hilma itu kalau nggak salah apa? Udah
ya, beroptimalkan tadi. Iya. Oke, di sesi ketiga mungkin Teh Hilma itu bisa lebih konsisten lagi gitu ya. Oke, dan pengalaman rasa masuk ke sesi 4 ini Teh Hilma itu udah ngerasa bener-bener udah selesai gitu. Oke, kalau untuk Teh Ipit sendiri nih gimana? Mungkin dari sebelum konseling kan belum ada apa, pencerahan gitu. Nah, pas waktu mulai sesi 1 udah ada mulai pencerahan sedikit-sedikit. Nah, pas sesi kedua mulai berkembang jadi ke tingkat 8 gitu ya. Nah, pas waktu sesi ketiga udah bisa mulai ada sedikit berkembang dari sebelumnya gitu. Nah, rasanya masuk ke sesi akhir ini gimana nih perasaannya? Perasaannya sangat memuaskan gitu bagi saya, soalnya udah bisa mengatasi masalah tersebut. Oke, jadi pada intinya di setiap sesi itu Teh Ipit mengalami semua perubahan itu meskipun sedikit demi sedikit, tapi Teh Ipit bisa mencapai ke angka yang lebih tinggi gitu. Jadi udah optimal aja gitu sama kayak Teh Ipit ya. Oke, nah sekarang saya ingin dari satu dari kalian itu ngasih pendapat atau solusi atau masukan ke setiap individu. Jadi Teh Ipit ngasih pendapat, ngasih solusi ke Teh Hilma harus gimana ke depannya. Teh Hilma pun sebaliknya ke Teh Ipit. Boleh sok, mau siapa dulu? Teh Ipit dulu atau sok? Mungkin dari saya pendapatnya, emang kan semester sekarang itu lagi diuji ya untuk mengerjakan tugas karena banyaknya tugas. Mungkin pendapatnya jangan terlalu malas, jangan terlalu leha-leha. Solusinya terus tetap belajar, tetap konsisten dalam waktu, ya jangan malas-malas. Oke, dapat dipahami Teh Hilma. Oke, semoga apa yang dikatakan oleh Teh Ipit kepada Teh Hilma nantinya bisa diterapkan, bisa diingat gitu ya untuk Teh Hilma sendiri. Nah, kalau Teh Hilma nih untuk Teh Ipit gimana? Ya untuk Teh Ipit gitu ya, kan pasti kerja kelompok itu perpaduan ini kan ya, Iya. pemikiran gitu. Ya pokoknya kalau emang ada kayak debat gitu, kayak kerja kelompok ya harus sabar gitu kan, beda-beda pendapat gitu. Ya untuk solusinya sih ya harus tetap tetap Sabar mungkin ya. harus tetap sabar mungkin ya, harus tetap semangat gitu. Oke, gimana Teh Ipit? Bisa dipahami? Oke, mudah-mudahan apa yang Teh Hilma katakan itu bisa menjadi motivasi buat Teh Ipit ya. Oke, berarti sekarang udah clear ya. Teman-teman di sini sekarang udah benar-benar ngerasa selesai gitu, apa yang kalian ceritain itu udah benar-benar udah selesai aja gitu. Nah, mudah-mudahan untuk kedepannya jika ada hal yang seperti ini terulang lagi, kalian evaluasi lagi diri kalian masing-masing ya. Sebelumnya kalian kalau misalnya ada masalah gini kalian gimana, jadi ada gambaran lagi buat nantinya. Bukan berarti kita mengharapkan hal yang seperti ini terulang, tapi pasti kan kita harus ada pengalaman dulu baru nanti teh bisa dilakuin lagi ya kan. Dan sekarang kalian udah mengalami pengalaman tersebut, mudah-mudahan bisa nerap pada diri kalian dan nggak lupa gitu. Paham? Oke, mungkin untuk sesi sekarang saya cukupkan. Terima kasih sudah bersedia mengikuti 4 sesi konseling kelompok kali ini. Mungkin saya mohon maaf jika ada kesalahpahaman atau kesalahan waktu dalam sesi konseling. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.